Maka dia perlihatkan di situ dia punya ijazah kepada ijazahnya ke juru bahasanya Belanda itu, bahwa ijazahnya itu dari Mufti Syafi'i, Mufti Syafi'i Mekah, ijazahnya itu, dan di situ ijazahnya itu diperintahkan oleh gurunya itu di Mekah untuk mengajar ke seluruh dunia. Ya itu kitab dia cuma berhenti sholat dengan makan, keliling semua. Buka-buka tidak ada, tidak lagi. Buka-buka, tidak ada. Tidak ada. Keliling. Cerita anaknya. Nah, satu tahun itu saya punya bapak itu tidak pernah buat biasa. Tadi kitab. Tidak ada kitabnya tidak berhenti. Tidak ada jalan mesti kita ulang dulu. Di situ baru berangkat ke Makassar. Selesai semua bilang, tidak ada, saya mau lawan dia. Sehingga itu dia ke Makassar. Dia mau ketemu dengan Ki Haji Muhammad Damin. Kita mau berdebat bagaimana caranya. Sehingga tidak ada ini dulu belakang di Sulawesi Selatan. Sampai di Makassar, dia datangi semua muridnya itu. Ahmad Boni, Sa'asenka, siapa pun. Dia punya alasan, kita tidak tahu dia biasa dia punya cerita, punya kepada tanya. Saya tidak silau. Paling-paling sama kita bicara nih. Sama kita apakah paling-paling itu yang kita baku cocok tuh. Sehingga di situ saya melawan dia. Saya mau bicara ketemu apa sebab. Langsung dia kirimi surat. Diajak berdebat ceritanya. Berdebat ceritanya. Mencocokkan ini. Datang surat ke ulama itu, Ki Muhammad Damin. Nah ini itu baru ulama yang dari Selayar. Dari Rajuni karena bisa baku cocok dengan saya. Ini Selatan tidak ada ini. Kan tidak ada mau maju sama saya ini. Nah, begini ceritanya ini. Nah, dia tunda lagi. Dia tanggal hari sekian kita bertemu lagi. Dia tunda. Menunggu bapak tua di sana di Maros. Sampai di janjinya itu kirim surat. Bagaimana? Jangan dulu. Dia tunda lagi. Ketiga kalinya menurut ceritanya bapak tua ini, dia mati. Meninggal ya? Meninggal, tidak sempat. Sebelum baku cocok tadi bapak tadi. Tidak sempat. Karena dia menunda tuh. Dia sendiri menunda-nunda tepat. Nah, dia jadi ambil kesimpulan yang bapak tua. Karena tidak ada medis ini yang kita mau debat. Nah, lebih baik kita buka semua Sulawesi Selatan. Masjid ini kita pertama, kedua, ketiga. Kita mau buka semua. Karena beliau ini juga paman saya. Karena beliau menikah, istri terakhir beliau adalah saudara dari ibu saya. Jadi waktu saya masih kanak-kanak, biasa saya ke sana. Saya ke sana jalan-jalan, biasa bermain dengan sepupu saya di sana. Sampai saya dewasa seperti ini, saya biasa ke sepupu saya di sana. Dan sepupu saya itu masih menyimpan beberapa kitabnya. Di antaranya kitab yang biasa saya lihat, yang masih terbuat dari kulit kambing. Nah, itu kitab Irsyadul Ibad. Nah, beliau juga punya biasa saya baca kitab Tanwirul Qulub. Ada juga kitab I'anatut Talibin, dan yang diantaranya yang pernah juga saya baca Jami'ul Usul fil Auliya. Nah, kitab-kitab itu yang kalau Jami'ul Usul fil Auliya ini kan tasawuf.
tasawuf Naqsabandi. Nah, itu yang biasa yang pernah saya baca dari kitab-kitabnya. Dan menurut cerita orang tua, kitab beliau kan banyak, sudah banyak, bahkan ada yang ditanam karena tidak layak lagi untuk dibaca. Sudah kertasnya sudah rapuh. Itu yang kitabnya itu masih banyak, sudah bahkan tidak ada lagi covernya, tidak ada lagi kulitnya, karena bahkan itu kitabnya yang saya simpan di rumah. Bahkan kalau diangkat sudah patah, begitu tuanya itu kitab. Jadi kitab dari Ihyanuddin Imam Al-Ghazali. Bisa ndak Ustadz ini memberikan kesimpulan tentang konsentrasi beliau itu sebetulnya dari sisi intelektualnya? Apakah di fikih misalnya, atau di tafsir, atau justru di tasawuf? Kalau yang saya temukan kitab-kitabnya, beliau konsentrasinya memang di tasawuf. Karena lebih banyak kitab-kitab tasawuf yang saya dapatkan, entahlah yang tidak saya dapatkan yang sudah dikuburkan itu. Kalau yang tersisa itu tasawuf. Nah, tasawuf karena memang seperti tadi, Jami'ul Usul fil Aulia, beliau punya kitabnya, Sirrul Asrar, beliau juga punya kitabnya. Nah, Kifayatul Atqiya, beliau juga punya. Nah, jadi kitab-kitab tasawuf, mayoritas tasawuf yang saya lihat. Tanpa meragukan kemudian sisi intelektualitasnya dari sisi fikih misalnya, karena ada ijazah atau bisluit dari Imam Syafi'i tadi ya. Iya, karena saya juga pernah membaca tulisan tangan beliau tentang Salatul Zuhri, i'adatul zuhri ba'dal jum'ah. Itu tulisan tangan beliau ada rujukannya. Jadi setelah beliau mengutip, lalu dibuat kurung rujukan kitab. Nah, ini kitab-kitab fikih yang dikutip seperti Bughyatul Mustarsyidin, misalkan I'anatul Talibin, Tanwirul Qulub, berarti beliau juga faqih. Karena yang dikutip Minhajut Talibin, yang dikutip dari kitab tulisan beliau, kitab-kitab masyhur atau mu'tabarah di kalangan pesantren. Anwarut Tazil wa Asrarut Ta'wil dikarang oleh Imam Abu Qasim Qatilatan. Salah satu kitab tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Itu kalau tidak salah yang menjelaskan tentang tasawuf. Tentang tasawuf. Jadi dari penampakan atau zahir amaliyah yang ada di Pulau Rajuni, di sini sangat terbaca. Kalau ternyata memang beliau ini faqih dan sufi. Beliau memadukan antara fikih dan sufi. Nah, karena kita lihat dari segi misalkan penentuan awal Ramadan, beliau tetap berpegang kepada pendapatnya Imam Syafi'i tentang ikhtilaful matla'. Nah, itu fikih, itu pendapat mu'tabar atau yang kuat di kalangan Syafi'i, itu dipakai. Tetapi di sisi lain, beliau menerapkan tasawuf. Mana dia menerapkan tasawuf? Misalkan keringanan-keringanan yang di fikih. Misalkan seperti yang biasa kita lihat, masyarakat itu sangat tidak inginkan di fikih itu ketika kita tidak mampu berdiri, itu berdiri qiyam dalam rukun salat itu indal kudrah. Ketika tidak kudrah lagi, maka qiyam ini boleh diganti dengan duduk, salat duduk. Tetapi masyarakat di Rajuni betul-betul tidak bisa meninggalkan itu kalau masih bisa qiyam. Jadi darurahnya ini, darurahnya memang sulit darurahnya. Nah, di sini berlaku fikih. Nah, berlaku tasawuf. Jadi perpaduan antara fikih dengan tasawuf ini sangat kental di Rajuni. Sehingga misal di Rajuni seorang imam, misalkan seorang imam itu kalau dia belum berkeluarga belum bisa maju jadi imam. Jadi imam, ya. Iya. Kalau dari segi fikih kan tidak ada masalah. Dulu ya. Dari segi tasawuf, nah itu kan bermasalah memang kalau dari segi tasawuf. Mungkin karena dianggap dianggap bahwa sholatnya yang mutazawwij itu kan di atas daripada yang masih jomblo. Nah, itu perpaduan antara tasawuf dengan fikih. Dan juga misalkan dalam tradisi-tradisi di Rajuni. Di Rajuni itu kalau misalkan ada acara, ada pesta. Nah, ada pesta tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Awalnya saya memang iskal tentang itu. Iya. Saya anggap ini sebagai berlebihan. Yang mana itu? Misalkan ketika ada acara tokoh masyarakat, misalkan tokoh agama,
hidangan itu berbeda dengan yang lain. Nah, misalkan piringnya itu 3 lapis. Lapisan pertama kapar kecil, kapar kecil. Di atas kapar kecil itu disimpanglah cuci tangan khusus untuk dia, dengan lap tangan, kemudian gelas. Dan gelasnya tidak sama dengan gelas yang lain. Gelasnya harus besar. Nah, kemudian di atas kapar itu juga piring kecil, dan piring kecil di atasnya mangkuk besar. Nah, awalnya juga saya merasa, ini kayaknya berlebihan ini. Nah, itu waktu masih tidaklah permulaan. Tetapi dulu orang tua kami selalu bercerita tentang kehebatan nenek moyang kami. Nah, waktu kami masih anak-anak biasa diceritakan. Di antaranya kehebatan ini Puang Rajuni. Ternyata asal muasal pelapisan itu terjadi kalau dalam ilmu hadis ada asbabul wurudnya. Nah, itu terjadi menurut cerita orang tua kami. Kan di Rajuni itu ada dua dusung, ada 3 dusung. Dusung Bugis, Dusung Bajo, dengan dusung sebelah Rajuni besar. Nah, itu ada katanya pesta pernikahan di Dusung Bugis. Nah, Dusung Bugis kebetulan saat itu ada DITI ya. Nah, itu ada. Dan DITI ini melarang adanya yang adat-adat seperti itu. Pelapisan atau pentaziman, menurut mereka pentaziman yang berlebihan. Nah, disampaikan kepada ada kayak semacam pengkultusan, pengkultusan atau perbedaan kasta ya. Sehingga DITI ini menyampaikan ke Sohibul Hajah bahwa hidangan harus diratakan. Jangan tidak ada perbedaan. Harus diratakan, itu tidak ada perbedaan. Lalu Sohibul Hajah ini menyampaikan kepada Puang Rajuni bahwa ada permintaan dari mereka DITI untuk diratakan. Puan Rajuni mengatakan, saya tidak mau hadir apabila piring saya tidak dilapis. Nah, kalau pandangan sekilas kan ini takabur. Nah, ini takabur. Kalau pandangan sekilas. Kembali ke sana lagi Sohibul Hajah, DITI tetap bersikeras. Kapan ada orang yang dilapis atau dibedakan hidangannya, saya tembak dia. Nah, disampaikan ke Puang. Dan ini juga Sohibul Hajah tidak mau melaksanakan hajatnya kalau Puan Rajuni tidak hadir. Akhirnya beliau datang ke sana. Beliau mengatakan, tetap bersikukuh, saya tidak akan hadir kalau tidak dilapis. Walhasil orang tua ini Sohibul Hajah ini menyampaikan, ditembak katanya kalau dilapis. Kata Puan Rajuni, meskipun ditembak, saya tetap tidak akan hadir kalau tidak dilapis. Mana kamu pilih, saya hadir atau tidak, atau dilapis atau tidak. Akhirnya Sohibul Hajah mengiyakan dirapis. Beliau datang. Menurut cerita orang tua kami, itu tentara DITI di jendela rumah sudah menyiapkan senjatanya, menghadap ke piring yang dilapis itu. Menghadap siapa yang duduk di sana akan ditembak. Nah, beliau naik, menurut riwayat, duduk. Begitu beliau duduk, beliau langsung menunjuk. Kata beliau, ini kue onde-onde, gulanya memang manis, tapi lebih manis lagi pelurumu jikalau ditembakkan kepadaku. Nah, pada saat itu katanya peluru tidak bisa bunyi, ditembak tidak bisa bunyi. Menurut Al-Kisah, di samping kirinya itu ada Habaib. Dan saya lupa siapa namanya. Jelas ada Habaib, lalu beliau pegang Habaib itu. Beliau pegang sambil berteriak, "Ya Rasulullah," katanya. "Ini cucumu tidak mampu mempertahankan sunnahmu untuk memuliakan orang yang berilmu. Nah, saya ini ulama Bajo, mampu mempertahankan sunnahmu. Saksikan ya Rasulullah." Nah, dari inilah awal cerita, awalnya, sehingga pelapisan itu tetap ada sampai sekarang. Nah, substansinya sebenarnya beliau ingin mengajarkan kepada masyarakat untuk takrim alim ulama atau sahibul ilmi. Nah, jadi dari sini juga ini tasawuf kan? Ini tasawuf tentang ta'zim, tentang sahibul ilmi, ahlul ilmi. Nah, ini ajaran-ajaran dari Rasul, dari Puan Rajuni. Dan coba kalau kita ke Rajuni, kalau kita masuk di Rajuni, kan Rajuni itu modelnya
utara dan selatan, memanjang dari utara ke selatan. Nah, kalau kita masuk rumah di Rajuni, kalau kita masuk rumah pasti kamarnya itu berada di sebelah utara, di sebelah selatan. Kamarnya berada di sebelah selatan. Setiap rumah? Setiap rumah di Rajuni. Ditaruh di selatan? Di selatan, itu kamarnya. Nah, waktu itu saya bertanya. Semua rumah begitu? Semua rumah di Rajuni. Coba, Anda masuk ke rumah saja di Rajuni, pasti dindingnya. Saya pernah perhatikan kamarnya itu di sebelah utara. Iya. Selatan, sebelah selatan ya. Sebelah selatan. Nah, ternyata itu juga ada kisahnya Puan Rajuni. Iya. Beliau pernah hajatan baca-baca kan? Baca-baca. Beliau masuk rumah, ternyata rumah itu kamarnya di sebelah sana dan tempat duduknya disimpan di situ. Beliau marah, kata beliau salah, terbalik ini. Nah, seorang imam itu tidak boleh sandar langsung ke dinding rumah. Imam maksudnya? Imam yang akan membaca itu, membaca bacaan tidak boleh sandar langsung ke dinding rumah, tapi dia harus sandar ke dinding lapisan kedua sebagai pemuliaan. Dan yang kedua, kalau dindingnya disimpan di sebelah selatan, kalau dindingnya disimpan sebelah utara, maka kanannya imam yang ke kiblat. Oh iya. Kanannya imam yang ke kiblat. Nah, ketika baca doa tidak boleh seperti itu. Iya. Baca doa itu harus kiri yang ke kiblat. Karena hati ini berada di sebelah kiri. Jadi ini yang menghadap ke kiblat. Oleh karena itu ketika kita selesai sholat, wiridnya itu kan menghadap ke sana. Nah, ini yang diajarkan di Rajuni. Jadi ini hati katanya harus menghadap ke ini di sebelah kiri. Jadi dia yang arahnya ke kiblat. Sehingga semua rumah di Rajuni itu modelnya seperti itu. Tapi entah kalau rumah baru ya. Sampai sekarang juga rumah baru gitu. Ya, coba ada kecuali itu misalkan sudah ada di kamar kanan, kamar kiri, ya itu. Tapi kalau cuma satu sisi yang diberikan kamar, modelnya pasti begitu. Nah, itu di antaranya ajaran yang disampaikan oleh Puan Rajuni. Ya. Ajaran-ajaran apa lagi kira-kira yang paling hari ini dipegang oleh masyarakat di sana? Nah, di antaranya juga misal di Rajuni itu kan mata pencarian orang banyak. Ya. Nah, banyak ada yang nelayan, ada yang kapal, ada yang berdagang. Nah, kapal ini biasanya fungsinya memuat barang. Dari Makassar ke NTT, Makassar, Rajuni, NTT dan sebagaimana Haji dulu ya. Iya, orang tua saya juga dulu. Nah, ada kebiasaan yang dipegang oleh orang Rajuni sampai sekarang, mereka yang menumpang di kapal kita, entah mau ke Makassar atau ke NTT, tidak boleh dipungut biaya. Meskipun dia diberi makan di kapal itu, diberi fasilitas apa saja, tapi tidak boleh memungut biaya. Ternyata saya dengar dari nenek-nenek kami juga, itu juga dari Puang Rajuni. Karena pernah ada kejadian kapal beliau, Sinar Bonerate kalau saya tidak salah namanya. Puan Rajuni kedua ya? Ya, Puan Rajuni kedua punya kapal itu muat barang Makassar, NTT, Makassar, NTT. Nah, pernah satu kejadian, ada yang menumpang dari NTT ke Makassar. Nah, menumpang. Sampai di Makassar, juragan juga sebenarnya tidak meminta upah. Tapi orang ini memberikan upah. Dia berikan upah dan juragan menerima. Nah, kaptennya menerima. Setelah menerima, dia pulang ke Rajuni, sampai berita itu ke Puang Rajuni bahwa kapten ini memungut biaya dari orang yang menumpang. Nah, pada saat itu katanya Puang Rajuni kedua ini marah. Puang Rajuni kedua marah, lalu beliau mengucapkan kata-kata, tidak akan panjang lagi umur kapal itu. Itu padahal kapalnya sendiri. Karena kapal itu memang untuk barang, bukan untuk orang. Ya, jadi kalau penumpang orang, ya jangan pungut biaya. Jangan pungut biaya. Walhasil, ketika kapal ini berlayar ke NTT, kembali dari NTT, dalam keadaan menurut saya dengar langsung dari kaptennya pada saat itu Haji Muhajar. Puang Haji ya. Puang Haji Muhajar. Itu dalam keadaan teduh. Dalam keadaan teduh, dia kalau saya tidak salah, dia 2 kapal itu, yang dari sana 2 kapal dari sana. Beriringan 2 kapal. Dalam keadaan teduh, tiba-tiba puting beliung datang dari atas.
dari awan tepat di atas perahu. Seandainya katanya puting beliung dari depan atau dari samping kan bisa dihindari. Ini dari atas. Ini dari atas, tepat di atas perahu, mengangkat perahu itu ke atas, kemudian menghempaskan ke bawah dan tenggelam. Tenggelam perahu itu, tenggelam, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Nah, kenapa tidak ada korban jiwa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Sampang yang terikat erat di perahu itu, ketika perahu itu tenggelam, tiba-tiba sampang itu terlepas, muncul ke permukaan. Dari pusaran itu ya. Ya, dari pusaran itu muncul ke permukaan. Inilah yang dikendarai. Kemudian ditolong oleh kapal yang satu itu. Setelah kapal itu tenggelam, puting beliung itu hilang. Masya Allah. Hilang puting. Nah, ini yang dipegang oleh orang Rajuni sampai sekarang. Mereka tidak ingin mengambil upah. Kalau memang kapal ini untuk barang, maka orang yang ada di atasnya tidak boleh dibayar, tidak boleh membayar, kecuali memang kalau kapal ini untuk muat orang penumpang. Nah, itu baru dipungut biaya. Nah, itu sebabnya mungkin kenapa juga orang-orang pulau sebelah datang ke Pulau Rajuni ya. Iya. Kalau mau menumpang datang ke Pulau gratis Rajuni, karena di sana itu gratis. Ajaran puang. Bahkan saya dapat itu, orang tua saya, orang Rajuni, aji saya. Biasa kalau dari NTT ada orang yang mau titip barangnya satu karung saja coklat, titip barang ke Makassar, orangnya juga ikut. Orangnya ikut ke Makassar. Kalau dibanding antara sewa satu karung itu, dibanding ongkosnya memberi makan orang ini, tetap lebih banyak ongkosnya memberi makan. Tetapi tetap tidak diminta ongkos orangnya, yang diminta hanya barangnya saja. Karena berpegang pada ajaran itu ya, ajaran puang. Dan di sana juga di Rajuni itu, di antaranya ajarannya puang, kalau hari Jumat tidak ada yang melaut sama sekali. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Bisa melaut setelah Jumat dilaksanakan. Kalau dulu itu hari Jumat itu istirahat pol, tapi sekarang saya lihat sudah ada yang melaut setelah sholat Jumat. Kalau dulu itu tidak ada. Waktu saya masih anak-anak, kalau Jumat itu rame kampung karena tidak ada yang melaut. Nah, sekarang memang dari pagi sampai Jumat itu tidak ada yang melaut, tapi setelah Jumat sudah ada yang melaut. Begitu juga orang yang berangkat berlayar. Tidak ada yang, kalau kebetulan dia datang hari Kamis, ya dia harus berangkat hari Sabtu. Bukan karena hari Jumat. Iya, karena Jumat itu. Biasa itu puang Rajuni kan. Katanya dia sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat, 1 salam. 4 rakaat, 1 salam qobliyah zuhur. Nah, pernah Aji mendengar pengajian di Makassar, ulama besar juga tidak tahu siapa nama, saya lupa. Dia menyampaikan bahwa qobliyah zuhur itu afdolnya 2 rakaat. Jadi berarti 2 salam. Nah, Puan Rajuni hanya 1 salam. Pada saat itu beliau ditanya sama Aji, kenapa bisa begitu? Saya pernah dengar ini Puan, mana yang benar ini Puan? Nah, apa kata Puan Rajuni? Benar itu. Afdolnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi saya ini kenapa saya 1 salam? Karena kalau saya sholat sunnah, ada orang yang mengkodok ikut di belakang saya. Nah, ada orang yang mengkodok ikut di belakang saya. Maka dia kodok zuhur, maka saya sampai ke sana. Nah, di sini kalau kita lihat ini berlaku usul fikih, bukan lagi nas itu. Iya betul. Bukan nas, berarti dia sudah loncat dari nas ke usul. Sudah naik ya. Iya, naik ke usul. Makom. Disitulah nampak lagi kalau memang beliau fakih juga. Ya, fakih juga, tetapi yang lebih menonjol tasawuf. Jadi beliau ini adalah ahli tarikatnya namanya Tarikatul Muhammadiyah. Hakikatul Muhammadiyah. Jadi Hakikatul Muhammadiyah. Kemudian kalau di Tasikmalaya itu tarikatnya disebut Tarikat Al-Idrisiyah, tetapi sama sanadnya, sama sanad gurunya sampai kepada Rasulullah. Kalau di Sulawesi Selatan Tarikatul Muhammadiyah. Dan itu muktabar oleh Jatman ya. Iya. Masuk di dalam. Bahkan kalau di Jatman itu Tarikat Ahmadiyah namanya. Dia silsilah tarikat yang pertama itu kalau di Jatman. Ahmadiyah. Jadi silsilahnya sanad guru tarikatnya itu bersambung sampai kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dia cerita ini anaknya toh sama kita. Saya punya bapak
meninggal mau pengajaran aku Iya. ay betapa malangnya. Nah, waktu dia mengajar itu. Ya. Dia meninggal waktu dia mengajar toh. Sementara mengajar baru dia meninggal. Dia meninggal. Dalam posisi Dia posisi mengajar. Meninggal. Meninggal. Penuh dia punya pengalaman. Yang begini. Nah, tidak lama tanya nih, ya Muin, jam berapa sekarang? Sudah dur, ya sudah dur pulang. Ya datang semua sini. Ya, panggil ini semua orang banyak dengan anaknya sendiri. Ya ini kamu jangan kok kaget ya. Saya mau duluan ini. itu katanya Puan. Puan tua, saya mau duluan ini. Saya kira mau duluan kemana? Karena itu kampung akhirat. Kalau memang saya bukan duluan, kamu susah nanti. Tapi kalau saya duluan, kamu tanya saja bilang itu, kau punya bapak, punya guru itu, dia punya tempat itu. Jangan kau susah. Yang penting jangan kau pindah. Apa yang saya punya, apa yang saya pernah. Sini tanah kau mandiri. Iya. Iya, sudah saya Tanam di situ, cara keagamaan, jangan sekali robah. Bila mana kamu robah kita tidak ketemu lagi. Saya tidak bertanggung jawab lagi. Pesan terakhirnya misal, kalau kamu tidak berubah, saya bertanggung jawab. Mana saja. Ya. Begitu saja. Pesan. Jadi anaknya datang. Muin, saya tanya sama kalian, perbanyak minta tolong kepada Allah. Ya panggil sendirian, cuma mari sini. Pesan saya terakhir, perbanyak minta tolong kepada Allah, baru tunggu rahmat. Biar ulama, biar apa kamu masih Papua, susah. Pamaigai nasam pilaut ini laut tulungir kuala Taala. Nama taja pamasih. Biar kuna sopan rita soy. Nah kode nama kamasi kuala Taala di kagarapa. Jadi pamaigana saya pemilau tulungir kuala Taala, mataja pamasih. Pasangan ke terakhir. Jadi ini bilang anak, saya kira pesan apa ini bapak ini? Saya kira bila ada uang dibawa sana atau ada usaha di Maros, wah cuma begitu saja. Yang nggak enteng itu. Ya, sudah berangkat ke mati mereka, meninggal. Terakhir pesan itu, perbanyak minta tolong kepada Allah, baru menunggu rahmatnya. Tegahan pemasih. Berangkat. Ya, berangkat menurut cerita, cahaya. Ada kelihatan cahaya di kaki orang Bugis. Barangkali terbakar rumahnya Kuta ini. Cahaya, siang-siang ini. Bagaimana kalau malam ini? Udah kedatangan lari semua dari kampung Bugis. Yang ada kebakaran kampung Bugis. Pas sampai di sana, guru kita sudah meninggal. Murid-murid dari Kajwadi, dari Bunerati, dari apa semua. Jadi datang semua, pas habis maghrib baru ditanam. Kuburan karena ditunggu orang Sudah jauh. maghrib. Berarti malam itu. Situ nih menurut cerita orang, ada satu orang yang bisa menyaksikan sendiri yang turun ke bawah itu yang cuma kaji saja. Tinggal kain putih di situ.